Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazlah Nurdina dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baiklah, di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait materi adab mufasir dengan judul adab mufasir kepada kolega dan murid-muridnya. Nah, poin apa saja sih yang nantinya akan dibahas? Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yakni bagaimana etika seorang mufasir kepada kolega yang sesama ahli tafsir. Lalu poin yang kedua yakni bagaimana adab seorang mufasir kepada murid-muridnya ketika menyampaikan ilmu. Baiklah, poin pertama yang akan saya jelaskan yakni adab seorang mufasir kepada kolega yang sesama ahli tafsir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya seorang mufasir sangat dijunjung untuk memiliki adab yang luhur. Dengan begitu mencerminkan bahwasanya dirinya memiliki kematangan dan keluasan sebagai seorang penuntut ilmu. Adapun beberapa adab yang harus dimiliki oleh seorang mufasir yang diantaranya adalah menghormati kapasitas keilmuan. Jadi, seorang mufasir ini hendaknya mengakui dan menghargai kedalaman ilmu serta keluasan wawasan yang dimiliki oleh seorang koleganya tersebut. Nah, dengan begitu seorang mufasir dan seorang kolega ini harus sama-sama menghormati. Dan yang kedua yakni berdiskusi dengan cara yang konstruktif. Perbedaan dalam memahami Al-Quran ini tentunya saja berbeda antara seorang mufasir dengan seorang kolega. Nah, maka dari itu hendaknya diskusi ini dilakukan secara santun, argumentatif dengan tujuan agar diskusinya ini mudah difahami. Lalu yang selanjutnya yakni menghindari sikap fanatik yang berlebihan. Tentunya seorang mufasir dan seorang kolega ini memiliki pemahaman atau memiliki madhab yang berbeda. Akan tetapi dengan fanatik yang berlebihan ini tentunya tidak akan baik untuk seorang mufasir dan seorang kolega yang sama ahli tafsir. Lalu yang selanjutnya yakni memberikan koreksi dengan bijaksana. Tentunya seorang mufasir dan seorang kolega ini harus sama-sama mengoreksi apabila ada kekeliruan di antara keduanya dengan cara yang penuh hikmah dan sopan. Tujuannya untuk meluruskan, bukan untuk mempermalukan. Jadi seorang mufasir dan seorang kolega di sini harus sama-sama memberikan koreksi yang bijaksana agar tujuannya ini untuk meluruskan. Baiklah, yang selanjutnya yakni memelihara ukhuwah Islamiyah. Tentunya seorang mufasir dan seorang kolega harus bisa mempererat tali ukhuwah Islamiyah atau tali persaudaraan. Hendaknya didasari dengan semangat persaudaraan Islam dan keinginan untuk saling melengkapi. Jadi seorang mufasir dan seorang kolega ini harus saling melengkapi. Dalam apa? Dalam tali ukhuwah Islamiyah. Baiklah, di poin kedua kali ini saya akan membahas terkait etika seorang mufasir kepada murid-muridnya ketika menyampaikan ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya seorang guru ataupun seorang mufasir memiliki tanggung jawab yang besar ketika menyampaikan ilmu. Maka dari itu di sini saya akan membahas terkait adab seorang mufasir kepada murid-muridnya dalam menyampaikan ilmu. Tentunya yang pertama yakni ikhlas lillahi ta'ala. Motivasi utama dalam menyampaikan ilmu hendaknya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk popularitas, pengakuan atau keuntungan duniawi lainnya. Jadi seorang mufasir atau seorang guru ketika menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, maka ia harus memiliki sikap atau sifat yang ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk Allah semata dan tidak untuk popularitas dirinya atau hal duniawi. Dan yang kedua, yakni menyampaikan ilmu dengan amanah dan akurat. Seorang mufasir wajib menyampaikan tafsir Al-Quran berdasarkan pemahaman yang benar, bersumber dari dalil-dalil yang sahih dan metodologi yang terpercaya. Jadi seorang mufasir di sini memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ilmunya dengan amanah sesuai dengan dalil-dalil yang telah ia pelajari dan dalil-dalil yang akurat. Lalu yang selanjutnya yakni bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang. Dalam berinteraksi dengan murid-muridnya, seorang mufasir harus memiliki sikap yang lemah lembut, sabar, dan penuh kasih sayang. Akan menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menumbuhkan
kedekatan emosional. Jadi seorang mufasir di sini dituntut untuk memiliki sifat yang lemah lembut dan sabar ketika menghadapi murid-muridnya ataupun ketika menghadapi pertanyaan dari seorang murid-muridnya. Lalu yang selanjutnya menjadi teladan baik yang baik, uswatun hasanah. Jadi perilaku dan akhlak seorang mufasir di sini akan menjadi contoh bagi murid-muridnya. Oleh karena itu, penting untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di poin yang ini, seorang mufasir harus memberikan perilaku baik perkataan ataupun perbuatan sesuai dengan Al-Qur'an. Jadi seorang mufasir di sini harus benar-benar menjaga adabnya sesuai dengan yang telah Al-Qur'an paparkan. Lalu yang selanjutnya yakni menggunakan metode pengajaran yang efektif. Ilmu tafsir hendaknya disampaikan dengan metode yang sesuai dengan tingkat pemahaman murid, menggunakan bahasa yang jelas, sistematis, dan mudah dicerna. Jadi seorang mufasir di sini harus bisa memberikan pengajaran yang efektif kepada murid-muridnya sesuai dengan bahasa yang mudah difahami. Mudah difahami oleh siapa? Mudah difahami oleh murid-muridnya. Dan yang selanjutnya yakni mendorong pemikiran yang kritis. Murid tidak hanya diajarkan untuk menerima informasi secara pasif, tetapi juga didorong untuk berpikir kritis dan aktif, bertanya dan melakukan kajian mendalam terhadap Al-Qur'an. Jadi di sini seorang mufasir wajib memberikan dorongan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya bisa berpikir dengan kritis dan tidak pasif, ataupun seorang murid dituntut juga untuk selalu aktif dalam melakukan kajian mendalam terhadap Al-Qur'an. Lalu yang selanjutnya yakni tidak menyembunyikan ilmu yang bermanfaat. Jadi seorang mufasir di sini hendaknya tidak ragu untuk menyampaikan seluruh ilmunya yang telah dimiliki oleh dirinya. Nah, maka di sini seorang mufasir dituntut untuk mengamalkan ilmunya, apa yang telah dia dapat dari ajaran-ajaran yang telah ada di dalam Al-Qur'an. Jadi seorang mufasir di sini sangat dituntut untuk mengamalkan ilmunya yang bermanfaat. Baiklah, yang selanjutnya ataupun yang terakhir yakni mendoakan kebaikan murid-muridnya. Sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang seorang guru tafsir, maka hendaknya seorang guru ataupun seorang mufasir ini mendoakan murid-muridnya agar murid-muridnya juga mendapatkan keberkahan dari seorang gurunya atau seorang mufasir. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan terkait adab mufasir kepada kolega dan murid-muridnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.